dalam acara ini kami menghadirkan dua pemateri, yang dimana pemateri pertama itu adalah Bapak Purnama SIP MAP, yang dimana beliau merupakan dosen administrasi pemerintahan daerah Universitas Muslim Buton. Dan ada Bapak Darmin Hasirun Esos MSI, yang juga beliau merupakan dosen administrasi pemerintahan daerah Universitas Muslim Buton. Beliau-beliau ini akan menyampaikan materi tentang kepemudaan. Selanjutnya tidak lupa saya memperkenalkan diri, saya Dewi Linang selaku moderator hari ini akan memandu acara hingga selesai. Agar diskusi kita dapat berjalan dengan lancar, untuk pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan materinya kurang lebih masing-masing 15 menit. Kemudian kepada peserta yang nantinya ingin bertanya, kami akan memberi kesempatan bertanya dengan waktu selama 10 menit setelah pemaparan materi selesai. Baik, langsung saja kami mengundang pemateri kita yang pertama untuk menyajikan materinya. Kepada Bapak Purnama SIP MAP, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih, ya, kemudian rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita diberi kesempatan untuk kita bertemu, kemudian kita mendengarkan sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2020 mengenai kepemudaan. Nah, di dalam materi saya ini sekaligus juga nanti akan ada masukan-masukan, ya, kalau bisa ya kita berharapnya ini bisa diserap oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga program-program yang dibuat itu betul-betul akan menyasar anak-anak muda. Nah, kemudian kalau umpamanya nanti dalam materi ini ada teman-teman mahasiswa yang ingin ditambahkan, silakan, ya, berikan. Pak, menurut saya dari pemaparan materi Bapak ini ada beberapa poin masukan yang harus ditambahkan. Silakan, ya, kita beri kebebasan sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema pemuda dan tantangan ke depan. Bisa dilihat di sini, ya. BPS mencatat terdapat 64,16 juta jiwa itu adalah pemuda. Dari total 275 juta penduduk Indonesia, 64 juta itu adalah pemuda, atau 23,18%, ya, dari total penduduk Indonesia. Nah, tetapi, ya, berdasarkan data BPS yang sama, di sini mencatat bahwa jumlah pengangguran terbanyak itu adalah pemuda. Jumlah pengangguran terbanyak ini adalah pemuda. Berapa jumlah penganggurannya? Ada di angka 13,93%, atau sekitar 38 juta orang. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ya, mohon maaf bukan berarti saya menyinggung yang belum kerja, ya, tidak. Nah, tetapi bisa teman-teman bayangkan dari total, ya, 64,16 juta jiwa ini 38 juta orang, atau hampir setengahnya, ya, itu dia statusnya adalah pengangguran, dan ini semua adalah pemuda. Nah, ini, ya, definisi pemuda itu apa? Definisi pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah yang sudah memasuki usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Dan alhamdulillah saya masih dikatakan muda, ya. Saya masih dikatakan muda karena saya usianya masih di sini.
Tidak, bukan. Kalau yang batul mungkin di depan ini ya. Ya, baik. Usia itu hanya angka, tetapi jiwa, nah, jiwa muda. Asik. Baik juga dan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa peran pemuda ya dalam pembangunan negara, dalam pembangunan bangsa? Ya, memang kita tahu jujur ya, kontribusi pemuda untuk perubahan Indonesia ini sangat besar. Siapa yang tahu organisasi-organisasi pemuda mana yang telah membawa dampak bagi kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Ini betul-betul ini sejarah ini. Yang selalu kita memperingati setiap tanggal berapa? 20. Ya, itu peristiwanya, peristiwa Sumpah Pemuda. Tapi organisasinya, organisasi apa? Ya, betul. Organisasi Budi Utomo. Ini semua merupakan apa? Gerakan-gerakan yang dimulai oleh pemuda. Pemuda sudah memiliki catatan sejarah. Pemuda sudah memiliki apa? Andil dalam melakukan perubahan, dalam membawa apa? Membawa inovasi terhadap bangsa dan negaranya. Ini adalah semua merupakan jasa dari pemuda. Nah, sekarang kalianlah semua ini yang saat ini memasuki usia muda, ya, ini merupakan penerus dari apa yang sudah dilakukan oleh pendiri bangsa kita. Nah, sekarang di sini sudah ada ya peran pemuda yang bisa teman-teman lakukan semua untuk bangsa dan negara. Yang pertama apa? Pemuda juga disebut sebagai, ada yang tahu? Besar suaranya, terus malu-malu. Apa disebut? Ya, agen atau agent of change. Pemuda dikatakan agent of change karena membawa perubahan. Setiap gerakan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh pemuda itu pasti memberikan perubahan. Kita saat ini bisa merasakan era demokrasi, kita menyampaikan pendapat di muka umum. Ini berkat siapa? Berkat siapa? Berkat pemuda. Gerakan mahasiswa. Siapa masih ingat pada tahun 1998 ya? Mereka mengepung gedung MPR, kemudian mendesak Soeharto turun dari jabatannya. Ya, ini semua merupakan kontribusi pemuda. Ingat itu ya. Nah, yang kedua, pemuda juga dikatakan sebagai apa? Inovator dan penggerak teknologi. Pemuda adalah pengguna utama teknologi. Kemudian mereka memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi baru. Kita lihat banyak inovasi-inovasi dalam bidang pelayanan publik. Ya, mereka apa? Inovasi-inovasi dari pemuda menciptakan pelayanan publik yang mudah. Sekarang kalau umpamanya di daerah-daerah kota, kita tidak perlu lagi datang bawa KTP, ijazah, KK, surat keterangan dari desa, Pak mau bikin KTP. Tidak, mereka di sana itu pakai mesin. Kayak mesin apa? IBC, tinggal kasih masuk, tak, sudah dilayani mesin semua. Ini merupakan adalah inovasi dari pemuda. Nah, kemudian juga jangan dilupakan peran pemuda adalah dia sebagai pemimpin masa depan. Nah, walaupun dia kita tidak tahu ya, siapa tahu di sini ini besok lusa ini ya ada yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Kalau laki-laki minimal pemimpin rumah tangga, tapi kalau perempuan minimal pemimpin apa nih? Hah? Kalau laki-laki kan minimal pemimpin rumah tangga, tapi kalau perempuan minimal pemimpin apa nih? Nah, ya, semua kita yang ada di sini suatu saat nanti mempunyai kesempatan, mempunyai kesempatan menjadi seorang pemimpin. Baik, ini adalah peran-peran pemuda. Kemudian selanjutnya, apa tantangan
yang akan dihadapi pemuda di masa yang akan datang. Pengangguran dan keterbatasan kerja. Betul atau tidak nih? Pengangguran dan keterbatasan kerja. Ya. Baik, selanjutnya ini saya persingkat ya. Nah, selanjutnya adalah akses pendidikan yang tidak merata. Ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemuda. Nah, yang kemudian apa? Kesehatan dan kesejahteraan. Ya, saat ini pemuda karena sudah terlalu banyak main HP, malam tidak tidur, ya bangun kesiangan, ya ini akan berpengaruh juga kepada kondisi kesehatan pemuda. Mungkin sekarang teman-teman belum merasakan efeknya, tapi kalau umpamanya sudah tua nanti baru akan merasakan dampak buruk, ya dari tidak menjaga pola kesehatan yang baik. Nah, selanjutnya. Kemudian ada apa lagi? Nah ini yang paling penting ini, ya tantangan pemuda. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemuda seringkali dipandang sebelah mata. Karena dianggap apa? Karena dianggap belum mampu memberikan solusi. Yang paling mengerti kebutuhan pemuda adalah pemuda itu sendiri. Makanya saya bilang ya, ini bagus sekali teman-teman manfaatkan. Ya, silakan teman-teman cari aspirasi apa yang selama ini teman-teman ingin suarakan. Inilah tepatnya sekarang saat ini. Kemudian apa? Tantangan lingkungan. Kita sudah lihat ya, kita punya sumber daya alam ya dieksploitasi sebesar-besarnya. Ya, ini juga menjadi tantangan. Besok lusa kalau sudah habis bagaimana? Sedangkan tidak bisa dibawa ulang, tidak bisa diadakan kembali. Nah, sekarang saya masuk kepada strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemuda tadi. Ya, yang pertama, peningkatan keterampilan dan pendidikan. Keterampilan pemuda harus ditingkatkan. Tujuan apa? Tidak ada yang lain selain harus dia bisa berkompetisi. Bahkan sekarang pemikiran kita jangan lagi pemikiran kedaerahan. Sudah kita tinggalkan pemikiran kedaerahan. Tapi kita sekarang pemikiran kita adalah bagaimana kita berkompetisi dengan dunia internasional. Kita harus mampu. Selesai. Ya. Baik. Saya rasa ya, ini mohon maaf karena memang ini dibatasi waktu, ya karena memang acara kita juga ini kita lakukan sore, ya maka tadi waktu yang diberikan kepada saya ini, saya kira tadi cukup ya 15 menit, ternyata tidak. Nah, tapi nanti kalau umpamanya ada teman-teman semua yang ada di sini yang pengen ya mau bertanya, silakan. Walaupun bukan di dalam forum ini, ya kesempatan ini silakan bertanya di luar. Kita boleh juga kita adakan diskusi. Nah ini ada tempat kita di sini. Ya kita bisa diskusi. Kita akan lakukan diskusi di sini. Dan di sini juga ada setiap malam Jumat ya Pak. Setiap malam Jumat itu ada diskusi yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum. Teman-teman bisa datang gratis. Hanya kalau pesan kopi dari sendiri. Ya. Baik, saya rasa tapi sebelum saya tutup, ya ini saya langsung masuk kesimpulan. Mohon maaf ya. Nah, kesimpulan, pemuda memiliki potensi besar ya untuk mengatasi tantangan di masa depan. Dengan apa? Pendidikan yang baik, peluang kerja yang memadai, kesehatan yang terjamin, dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Apabila ruang-ruang itu dibuka seluas-luasnya, saya yakin pasti pemuda akan berkontribusi lebih besar lagi untuk daerah dan untuk bangsa dan negaranya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.